Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa dina ila sawa'i sabil walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, segenap para jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah peringatan Maulid baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pondok pesantren serta perguruan Islam Asy-Syafi'iyah yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Para alimil ulama, para habaib, para kiai, para asatidah, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, para hujaj, aparatur pemerintah baik TNI, Polri maupun sipil, mata'anallah bituli hayatihim amin wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Terkhusus yang sama kita hormati dan kita muliakan sahibul ma'had, pimpinan daripada perguruan Islam Asy-Syafi'iyah Ad-Da'ilallah Kiai Haji Ainul Yakin Abdullah Asy-Syafi'i. Kita doakan beliau biar panjang umur, sehat afiat, diberkahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqomah untuk selalu senantiasa membimbing kita bersama, amin ya rabbal alamin. Saudara beliau Kiai Haji Zaki Abdullah Syafi'i, mata'anallah bituli hayatihi amin wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Guru kita bersama yang sama kita hormati ada ilallah Al Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, kita doakan biar panjang umur, sehat afiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kiai Haji Hafiz Lukman, Bapak Camat Pondok Gede serta para guru, para asatidah lainnya, akhina Syakir Daulay, kita doain semua panjang umur, sehat afiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula MC-nya Ustadz Khairul Umam, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di ayat 269 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala katakan yu'til hikmata may yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, dan siapa orang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh orang tersebut mendapatkan pemberian kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu gak apa maknanya hikmah? Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala menjelaskan, kata beliau, al-hikmah hiyal ilmu wal amal. Hikmah itu adalah ilmu dan amal. Wala yakunu rajulu hakiman illa idza ijtama'a bainal ilmi wal amal. Dan seseorang tidaklah menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang memiliki hikmah, kecuali dia menggabungkan di dalam dirinya antara ilmu dan amal. Dan kedua-dua ini ada pada diri murabbi arwahana almarhum ad-da'ilallah Kiai Haji Abdullah Asy-Syafi'i. Beliau memiliki ilmu dan amal. Beliau mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmunya menyebar luas, sehingga muridnya di mana-mana menjadi para ulama, menjadi orang-orang yang bermanfaat. Begitu juga dengan anak-anak cucu keturunannya. Maka beruntung kita duduk bersama dengan anak cucu keturunan beliau, orang yang mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah katakan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang dapat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan dia mendapat pemberian kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau udah dicap nih almarhum Kiai Haji Abdullah Syafi'i
rahimahullah, beliau sudah dicap mendapatkan hikmah yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang luar biasa. Masa kita nggak mau mengambil kebaikan tersebut dari beliau? Masa kita nggak mau duduk di pondok pesantrennya, belajar kepada anak-anak cucu keturunannya, karena beliau mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat satu perkataan daripada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Lawaqiul Anwarul Qudsiyah fi Qawaidis Sufiyah. Di situ dikatakan bahwasanya annal ilma yanalu bisababi quwwati rabitati bainal murid wa syaikhihi wa hada takunu sab'ina fil mi'ah. 70% ilmu didapatkan oleh seorang santri atau seorang murid dari gurunya, maka dia bisa dapat disebabkan karena kuatnya hubungan antara murid dengan gurunya. Makanya perhatiin deh, murid yang kalau kurang kuat hubungannya sama gurunya tuh kurang khidmat, sama gurunya kurang ta'aluk, sama gurunya kurang kenceng, sama gurunya kurang duduk bareng, sama gurunya kurang sam'an wa ta'ah, maka dia nggak akan dapat banyak berkah dari gurunya. Karena apa? Karena al ilmu yudrok wal khidmah la tudrok. Ilmu bisa kita cari di mana aja, ngaji kepada ulama, kepada para kiai, kepada para habaib di pondok manapun bisa kita dapatkan, tetapi berkahnya khidmah kepada guru itu sulit untuk kita dapatkan. Makanya keberkahan ilmu itu ada pada kuatnya hubungan antara murid dengan gurunya. Saya ingat satu cerita dari guru kita ada ilallah Al-Habib Hasan Ibn Ja'far As-Segaf. Kata beliau pernah menyampaikan dulu semasa beliau belajar kepada Al-Imamul Musnid Al-Hafidh Al-Habib Abdullah Ibn Al-Imamul Habar Al-Gutub Al-Habib Abdul Qadir Bil Faqih rahimahumullah ta'ala. Beliau pernah menyampaikan bahwasanya ada satu orang murid, ketika itu murid sedang menyapu di halaman pondok pesantren. Pada saat murid sedang menyapu khidmat kepada gurunya di pondok pesantren, tiba-tiba datang satu orang yang dia masuk ke pondok tersebut, lalu kemudian mencari pimpinan pondok, dan pada saat itu murid-murid semua datang ngerubungin, ngejar nih orang yang datang, semuanya mencium tangannya, semuanya meminta doa kepadanya. Tapi murid yang satu yang lagi nyapu di depan halamannya guru, dia nggak pindah, tetap di situ aja nyapu, dia nggak samperin tuh orang yang datang. Setelah selesai dia pamit pulang. Ini orang yang datang menghampiri ini santri yang lagi nyapu di depan halaman gurunya. Kata ini orang yang datang, tamu ini, awala ta'rifuni, apakah kamu tidak kenal dengan saya? Kata dia nih, kata santri, ana arifuka anta Abul Abbas Khidir alaihissalam. Aku kenal kamu, kamu adalah Abul Abbas Nabi Khidir alaihissalam. Lalu kemudian kata Nabi Khidir, dia bilang, walimah lam ta'tini, kalau kamu kenal saya kenapa kamu nggak datengin saya kayak santri-santri yang lain? Apa katanya? Cukup buat saya guru saya, dan saya nggak perlu siapapun selain guru saya. Lihat bagaimana ta'aluknya, hubungan yang kuat antara murid dengan guru. Jadi dia nggak terkecoh dengan yang lain, ta'aluk sama gurunya, kuat hubungannya dengan gurunya. Makanya beruntung yang punya sanad keilmuan belajar kepada guru-guru kita, khususnya kepada Kiai Haji Ainul Yakin, kepada Kiai Haji Zaki, yang bersambung kepada ayahandanya Kiai Haji Abdullah Syafi'i, yang mana beliau belajar dari gurunya bersambung tasalsula asanidu akhdihim ila khairi mahmudin wa asyrafi hamadi. Bersambung sanad keilmuannya dari orang mulia kepada orang mulia sampai kepada pimpinan orang mulia baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita bisa istiqomah di Asy-Syafi'iyah. Kita diberikan keberkahan guru-guru kita, khususnya Kiai Haji Abdullah Syafi'i.
Dan saya tutup dengan satu perkataan dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya dengar dari Al Habib Abu Bakar Mauladawileh. Beliau pernah menyampaikan satu hadis yang datang daripada gurunya, yaitu Al Habib Abdurrahman Bilfaqih, daripada ayahnya Al Imamul Hafidh Al Musnid Al Qutub Al Habib Abdullah Bilfaqih, dari ayahandanya Al Imamul Musnid Al Hafidh Al Qutub Al Habar Al Habib Abdul Qadir Bilfaqih, daripada Al Imam Asy-Syaikh Badruddin Adam Siki, dari gurunya Al Imam Asy-Syaikh Abdurrahman Al Barjanji, dari gurunya Al Imam Asy-Syaikh Abdurrahman Azamzami, daripada gurunya Al Imam Syekh Yahya bin Surat. Ini hadis musalsal bil awaliyah ila Nadhr ibn Shumail an abihi an jaddihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Man ahya ismal alim wa hadara julusahu dzikran au hadara dzikra alim min ahli baiti wa hamala sunnati fi zamanil haraj faka'annama hajjama'i mi'atu hajjah makbulah wa atalallahu umrohu au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis juga pernah saya dengar daripada Al Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, beliau menyampaikan dari gurunya. Apa kata Rasul? Siapa orang yang duduk di satu majelis dan duduknya mereka menceritakan tentang orang alim yang sudah meninggal dunia, orang alim yang sudah wafat, telah pergi meninggalkan kita, duduknya kita di majelis tersebut menceritakan orang alim itu, kita hadir di majelis tersebut, kita menceritakan tentang kesolehannya, kehidupannya, bagaimana mengamalkan sunnahnya di zaman yang penuh dengan fitnah, maka niscaya Allah akan panjangkan umurnya dan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala, kata Nabi, seperti orang yang melaksanakan ibadah haji bersama aku, kata Rasulullah, 100 kali haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkahnya kita duduk di Asy-Syafi'iyah mendapatkan berkah almarhum Kiai Haji Abdul Syafi'i, kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga mendapatkan pahala haji bersama Rasulullah, 100 haji yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Magumtu ila imtithalul amr wa raja'an minan nadhar minal masyayikh wal habaib wa la minkum ala tatwil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.